dia lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga Allah pada akhirnya masukkan kita nanti ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang sholat Jumat. Bagaimana disyariatkannya sholat Jumat itu, dan bagaimana sejarah pelaksanaannya, kemudian syarat sah dan syarat wajibnya, dan yang penting juga adalah siapa saja yang diwajibkan dan siapa yang tidak diwajibkan. Termasuk nanti ada beberapa kajian tentang masalah azan pada sholat Jumat. Ada yang 1 kali azan, ada yang 2 kali azan. Kemudian juga tentang berapa jumlah minimal jamaahnya, lalu tentang bagaimana khutbah dan sebagainya. Semoga ini bisa kita bahas dalam 1 kali pertemuan. Kita awali dulu tentang pensyariatannya. Ada 2 versi. Yang pertama mengatakan bahwa sholat Jumat ini sudah diwajibkan ketika Nabi masih di Mekah, jadi masih pada periode Mekah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat tentang perintah sholat Jumat ini turunnya sudah di Madinah. Dan pelaksanaannya dengan turunnya ayat itu kan tidak sama. Maksudnya tidak lantas turun ayat langsung dikerjakan. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan sholat Jumat itu sudah hijrah di Madinah. Ketika Rasulullah sudah sampai di sana, baru turun ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Tetapi dilaksanakannya itu bukan di Masjid Nabawi pertama kali, tapi di Masjid Kabilah Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf yang terletak di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, tempat kejadiannya ketika Rasulullah melewati kabilah itu ketika lagi mau ke Madinah. Tapi sudah meninggalkan Mekah dan sudah masuk ke daerah Madinah. Belum sampai Madinah melewati satu kabilah yang mereka sudah pada masuk Islam. Nah itu kemudian turun wahyu. Nah kalau begitu berarti memang belum ada Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi itu baru dibangun setelah Nabi sampai di Madinah. Sampai di Madinah, proyek pertamanya adalah bangun Masjid Nabawi. Versi kedua mengatakan bahwa ayat ini sudah turun ketika Nabi masih di Mekah. Jadi perintah untuk mengerjakan sholat ini bukan pada saat Nabi sudah di Madinah, justru turunnya ketika beliau masih di Mekah. Namun sebagian sahabat memang sudah ada yang hijrah ke Madinah dan sudah mulai membangun masyarakat Islam di sana. Rasulullah itu masih di Mekah, ya, dapat wahyu, kemudian menitipkan perintah itu kepada sahabat yang lagi pada mau hijrah ke Madinah, sampaikan nanti kalau di sana kalian bikin sholat Jumat ya. Dan dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali di Madinah belum atau tanpa kehadiran dari Rasulullah, karena beliau saat itu masih ada di Mekah. Nah kenapa kok Nabi, kalaupun beliau di Mekah kan berarti wahyunya turun di Mekah, kenapa kok nggak mengerjakan di Mekah tapi malah menyuruh orang-orang yang ada di Madinah untuk mengerjakan sholat Jumat? Nah ada beberapa alasan. Pertama, karena di Mekah itu jumlah orang Islamnya sudah sangat sedikit. Jadi disebutkan bahwa kurang dari 40 orang jumlahnya. Oleh karena itulah nanti di dalam mazhab Syafi'i, khususnya di dalam kitab Fathul Mu'in, penulisnya As-Sayyid Al-Bakri mengatakan bahwa 40 itu berdasarkan riwayat bahwa kurang dari 40
yang ada di Mekah, maka nggak bisa dilaksanakan ibadah sholat Jumat di Mekah itu. Bahkan Nabi sendiri pun juga tidak melaksanakan sholat Jumat perdana. Nah, tapi beliau sudah menitipkan pesan kepada para sahabat yang sudah banyak di Madinah untuk melaksanakannya. Alasan kedua, karena Mekah itu belum jadi negeri Islam. Waktu itu masih jadi negeri kafir, sehingga tidak ada kewajiban juga untuk melaksanakan sholat Jumat di negeri kafir yang juga umat Islamnya minoritas, kurang dari 40. Itu tentang sejarahnya. Kalau tentang dalil pensyariatan tadi sudah saya bacakan. Perintahnya, wahai orang yang beriman, apabila diserukan padamu untuk sholat di hari Jumat, maka segeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini ayat yang memang sudah disepakati bahwa yang dimaksud adalah sholat Jumat. Kemudian ada banyak hadis, misalnya man taraka thalatha jum'in, orang yang meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan, dengan tahawunan tuh dengan menggampangkan begitu ya, tidak serius gitu, karena lalai lah gitu. Bukan karena ada uzur yang syar'i, misalnya dia sakit atau safar atau apa begitu ya, tapi dia tidak punya uzur yang syar'i, cuman menggampangkan saja, sampai 3 kali dia nggak mengerjakan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Menutup hatinya itu maksudnya ya nggak mendapatkan hidayah begitu. Kemudian ada hadis yang lain, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan dikerjakan berjamaah. Itu adalah kewajiban illa arba'ah, kecuali ada 4 yang tidak wajib. Pertama, mamlukun. Mamluk ini hamba sahaya, budak. Jadi di masa Nabi budak itu nggak ikut sholat Jumat. Yang kedua, imra'atun, perempuan. Jadi hanya yang laki saja. Wasobiyun, anak kecil itu nggak termasuk yang diwajibkan. Jadi hanya orang dewasa saja. Wa maridun, dan orang yang sakit. Nanti dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi, wa musafir, orang yang dalam keadaan safar. Sehingga kalau kita jumlahkan itu jadi ada 5 orang yang nggak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat: budak, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Nah jamaah sekalian, yang menarik dari sholat Jumat ini di masa Rasulullah SAW itu, bahwa sholat Jumat ini dilaksanakan hanya di satu masjid, tidak dilaksanakan di beberapa masjid. Sampai Rasulullah wafat, bahkan sampai diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pokoknya selama di Madinah itu tidak ada cerita sholat Jumat itu dilaksanakan di beberapa masjid yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan secara kondisi kota Madinah, sebenarnya Madinah itu punya banyak masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat 5 waktu. Jadi tidak setiap 5 waktu itu para sahabat sholatnya di Masjid Nabawi, enggak. Ada yang masjid daerah tertentu gitu ya, kayak kita Jakarta lah begitu, beberapa masjid. Tapi kalau sudah hari Jumat, sholat Jumat itu hanya boleh dilaksanakan di Masjid Nabawi. Di masjid-masjid yang lain itu tidak boleh. Maka dikatakan namanya sholat Jumat karena ini adalah sholat Jumat. Jumat itu artinya gabungan. Semua orang yang ada di Madinah itu bergabung ke tengah, ke pusat Masjid Nabawi. Nah pertanyaannya begini Pak, kalau tidak boleh dikerjakan di beberapa masjid dan hanya boleh dalam satu masjid, muat apa enggak? Kan problematika kan hari ini begitu, muat apa enggak? Gitu. Jawabannya muat. Dari mana? Kita hitung. Jadi di masa Rasulullah itu ada data yang bisa kita telusuri. Populasi penduduk di Madinah di zaman Rasulullah itu, ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, hijrah itu, kurang lebih penduduknya adalah 15.000 orang. Satu kota waktu itu ya, namanya kota Madinah.
15.000 orang. 10 tahun kemudian ketika beliau wafat, itu jumlah penduduknya sudah bertambah 2 kali lipatnya, menjadi sekitar 30.000 orang. Jadi antara 15 sampai 30.000 orang. Pertanyaannya, kalau bikin sholat Jumat, emangnya Masjid Nabawi muat menampung 30.000 orang? Ini masjid kita ini berapa nih Pak nampungnya nih? 1.000? 500 buat sholat Jumat. Kalau sholat Id mungkin sampai keluar-luar ya. Nah, bayangkan 30.000 orang itu masjidnya segede apa Masjid Nabawi itu. Mungkin kalau Nabawi yang sekarang iya, tapi Nabawi yang sekarang itu hasil perluasan berkali-kali sepanjang 14 abad. Nah, sedangkan kalau Masjid Nabawi di masa Rasulullah tentu lebih kecil dari itu. Ya, bahkan sebagian orang menyebutkan bahwa luasnya Masjid Nabawi hari ini itu adalah luasnya kota Madinah di masa Rasulullah. Jadi luasnya kota Madinah segitu aja, penghuninya sekitar 30.000 orang, banyak banget. Muat apa enggak melaksanakan sholat Jumat, karena hanya boleh di satu titik saja. Nah, jawabannya sesuai dengan hadis tadi, Pak. Karena ada 5 kelompok orang yang tidak wajib sholat Jumat. Pertama adalah budak. Nih, budak itu kan terhitung juga di dalam 30.000 orang itu, ya kan? Jadi kalau kita sebutlah misalnya separuh budak, separuh bukan budak gitu ya, maka dari 30.000 itu udah tinggal 15.000. Terus perempuan kan nggak wajib, ya kan? Anggaplah misalnya ini cuma hitung-hitungan kasar kita aja sih. Kalau 15.000 itu separuhnya perempuan, separuhnya laki-laki, berarti kan tinggal 7.500 gitu ya. Terus yang nggak wajib juga adalah anak-anak gitu. Anggaplah kita hitung kasar, separuhnya itu belum pada balik, separuhnya lagi udah pada balik gitu ya. Berarti kan udah lebih susut lagi, dikurangi lagi dengan yang musafir, dikurangi lagi dengan orang sakit, maka ya jatuh-jatuhnya mungkin sekitar 3.000-an lah gitu, yang mengerjakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini memang beda nanti dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu boleh dikerjakan di semua masjid gitu ya, tapi kalau sholat Jumat hanya di satu titik. Tapi yang wajib ya nggak banyak ya, karena dikurangi dengan budak, wanita, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Ada 5 yang tidak masuk di situ. Nah, ini nanti kalau kita kaitkan dengan kenapa kok Nabi SAW itu kalau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu kok kenapa nggak di Masjid Nabawi, tapi malah nyari tempat di luar kota Madinah di padang pasir. Nah itu Pak, ada konsiderannya, yaitu apa? Beda antara Idul Fitri, Idul Adha itu dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu perempuan nggak usah diajak, anak-anak nggak usah diajak, budak nggak usah diajak, gitu. Jadi jumlahnya nggak begitu banyak, muat di Masjid Nabawi. Cuma kalau Idul Fitri, Idul Adha, perempuan diajak, termasuk yang haid. Yang haid itu diajak juga. Umirna bi an nukhrijal awatiqa wal huyyada. Awatiq, para budak itu diajak ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Al-huyyad, wanita-wanita yang haid itu diajak juga, termasuk juga anak-anak ya, bahkan musafir. Pernah di zaman Nabi itu ada musafir datang ke kota Madinah. Mereka ini sebenarnya bukan musafir, tapi istilahnya ahlul bawadi, orang yang hidupnya nomaden di padang pasir, berpindah-pindah ngikuti binatang buruannya. Makanya dari memburu binatang, dan ya mereka pindah-pindah lah, nomaden begitu. Nah ketika Idul Fitri mereka masuk ke kota Madinah, ikut sholat Idul Fitri. Yang nanti siangnya Jumat itu mereka nggak ikut. Kebetulan tuh Idul Fitri dengan Idul Adha dengan hari Jumat jatuhnya sama tuh. Idul Fitri jatuh di hari Jumat. Ketika sholat Idul Fitri mereka diajak ikut sholat. Tapi begitu Jumatannya, siang kan Jumatan, mereka dikasih izin nggak usah ikut aja, nggak apa-apa. Karena apa? Karena mereka musafir. Mereka bukan ahlul qaryah, bukan ahlul hadarah, tapi mereka ahlul bawadi,
orang yang hidupnya di luar dari peradaban manusia itu tidak terikat untuk kewajiban sholat Jumat, tapi terikat untuk ikut sholat Idul Fitr atau Idul Adha. Oleh karena itu Idul Fitri, Idul Adha itu tidak muat kalau dilaksanakan di Masjid Nabawi. Oleh karena itulah maka tempatnya dicari yang kosong, ya, disebut kalau di dalam hadis itu namanya musalla al-Aid, tempat sholat. Kalau kita kan musola itu kecil, ya, lebih kecil dari masjid. Nah kalau dia enggak, musalla al-Aid itu lebih besar dari Masjid Nabawi, karena wujud fisiknya tidak lain adalah padang pasir. Nah di padang pasir itulah dilaksanakan sholat Idul Fitr, Idul Adha, karena jumlahnya tidak menampung. Nah kalau hari ini kita tidak lagi menemukan penduduk Madinah sholatnya di padang pasir, itu enggak, Pak. Enggak, sholatnya sekarang ya di Masjid Nabawi, dan tetap menampung jumlahnya begitu banyak. Di Mekah juga tidak ada orang sholat di lapangan, tuh nggak ada. Ya sholatnya di Masjidil Haram di Mekah itu. Di Madinah juga sholatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baik jamaah sekalian, itu terkait dengan masalah cerita bagaimana sholat Jumat itu di masa Rasulullah. Sekarang kita bicara tentang syarat sah atau tidak sih kalau kita melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Apa sih syaratnya biar sholat Jumat itu bisa menjadi sah? Yang nomor satu jamaah sekalian, syarat sahnya itu, jadi syarat sah ini nanti ada beberapa ya. Yang nomor satu, masalah tempat. Para ulama sepakat menetapkan bahwa harus ada tempat tertentu untuk dilaksanakannya sholat Jumat, ya. Dan kriterianya adalah dia tidak harus berupa masjid. Kenapa? Karena sholat Jumat pertama yang dilaksanakan di masa Rasulullah, yang katanya ada dua versi ya, katanya Nabi ikut, katanya Nabi enggak. Tapi lepas dari masalah ikut apa enggaknya, perbedaan riwayat, yang jelas sholat Jumat pertama itu bukan di Masjid Nabawi, tapi di satu lembah di perkampungan Bani apa tadi itu namanya? Bani Salim bin Auf. Ya, Bani Salim bin Auf itu satu kampung, di tengahnya ada lembahnya. Nah, itu udah pertama kali dilaksanakan sholat Jumat dan belum di Masjid Nabawi. Sehingga tempat sholat Jumat itu tidak harus masjid, tidak harus. Ya, yang penting dia bisa dilaksanakan sholat berjamaah di sana dalam jumlah yang banyak, tidak harus masjid. Jadi kalau kita di zaman sekarang ada sholat dilaksanakan di katakanlah ruang ballroom gitu ya, atau di parkiran, ya, di basement, di halaman, atau di banyak tempat lah di perkantoran kita itu, maka memang tidak jadi masalah, tidak harus dalam bentuk wujudnya masjid. Nah yang kedua, ini yang menarik ini Pak, yang jarang disebut. Jadi harus ada izin dari penguasa. Nah ini menarik. Izin atau kehadiran dari penguasa ini menjadi syarat sah bagi mazhab Hanafi. Ya. Walaupun nanti dalam mazhab yang lain tidak mensyaratkan harus adanya izin. Nah kenapa kok dalam mazhab Hanafi sholat Jumat itu harus dapat izin dari penguasa? Nah begini jamaah sekalian, karena sholat itu tidak boleh diselenggarakan oleh siapa saja yang mau menyelenggarakan, itu nggak boleh. Di zaman Nabi, masjid-masjid yang ada di Madinah itu diharamkan melaksanakan sholat Jumat dan hanya boleh dilaksanakan di Masjid Nabawi. Oleh karena itulah maka di dalam mazhab Hanafi tidak boleh setiap masjid berinisiatif menyelenggarakan sendiri, kecuali setelah ada izin dari penguasa. Kenapa harus ada izin dari penguasa? Biar tidak jalan masing-masing, biar semuanya terkonsentrasi di satu titik. Nah,
Kalau di masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin yang kurang lebih kurun waktunya 30-an tahun itu, memang belum ada keinginan atau kebutuhan untuk menyelenggarakan sholat Jumat di beberapa masjid yang berbeda. Belum ada. Semua tempatnya masih bisa menampung, dan memang peraturannya adalah pada dasarnya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Yang boleh melaksanakannya hanya Rasulullah atau para Khulafaur Rasyidin saja yang menetapkan ya Masjid Nabawi gitu. Cuman masalahnya begini Pak, ketika Islam sudah melebar ke berbagai negeri, ya katakanlah masuk ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad. Baghdad 100 tahun setelah Nabi wafat, itu adalah kota yang sangat-sangat besar, puluhan kali lipat besarnya dari Madinah. Kalau dilaksanakan sholat Jumat itu hanya di satu masjid saja, tidak mungkinlah bisa menampung orang satu Baghdad, satu kota Baghdad itu nggak mungkin. Jadi memang harus ada lebih dari satu tempat untuk bisa menjalankan sholat Jumat. Nah berarti kemudian dibangunlah dua masjid, bukan dibangun, ditetapkanlah masjid mana yang boleh ada sholat Jumatnya. Baghdad bagian barat itu silahkan bikin sholat Jumat, nanti masyarakat yang tinggalnya di sekitaran itu ke situ. Baghdad bagian timur diberikan izin kepada satu masjid untuk melaksanakannya di situ juga. Maka di kota Baghdad pertama kalinya di Bani Abbasiyah itu ada sholat Jumat itu double di dalam satu kota, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Yang ada selama ini satu kota satu masjid, satu kota. Islam itu kan menyebar ya, dari Madinah ya, pertama dari Makkah terus ke Madinah, terus ke Kufah, ke Basrah, ke Damaskus atau kita sebut dengan Syria, kemudian juga ke Mesir ya, Fustat, kemudian juga ke Yaman, juga ke Habasyah. Nah di setiap tempat itu ada masjid agung ya, yang kita sebut dengan Al-Jami'. Jadi bahasa kitanya itu masjid agung ya. Kalau bahasa Arabnya adalah Masjid Al-Jami', masjid yang menggabungkan semua masjid, sehingga nanti kalau hari Jumat semua masjid di kota-kota itu tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat, hanya boleh di masjid agungnya. Jadi kalau kita di Indonesia ini ya, misalnya di kabupaten, tiap kabupaten itu ada masjid agung. Biasanya ada masjid, ada alun-alun, ya kan? Nah, di satu kabupaten itu mungkin ada banyak masjid, tapi tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat kecuali setelah ditetapkan di tengah-tengah itu saja. Berkaitan dengan jumlah populasinya makin lama makin banyak, penguasa kemudian punya hak untuk menetapkan, oh kalian sudah terlalu banyak ya penduduknya, ya sudah nggak usah kesini, kalian bikin saja di desa kalian itu. Kalian bikin di desa kalian, bikin. Nah itu yang memberi lisensi, yang memberi wewenang untuk boleh diselenggarakannya sholat Jumat itu adalah penguasa. Gitu. Karena pada dasarnya sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan kecuali di masjid agung. Nah ketika masjid agungnya sudah terlalu nggak muat lagi, maka boleh dipecah, tapi jangan sampai ada dua masjid agung berdempetan. Makanya Baghdad itu penguasa yang ngatur, ada regulasinya. Bagian barat boleh bikin sholat Jumat, bagian timur boleh bikin, ya udah dua itu aja. Nanti kalau mau nambah lagi silahkan, tapi ada regulasinya. Setelah diteliti kemungkinan daya tampungnya. Yang jelas tidak boleh, misalnya di satu kampung ada 5 masjid, 5-5-nya bikin, lalu jamaahnya cuma seperempat itu nggak boleh. Karena apa? Karena hakikat dari sholat Jumat itu adalah sholat gabungan sebenarnya. Sholat Jumat adalah sholat gabungan. Oleh karena itu diperlukan izin penguasa. Setidak-tidaknya ada regulasi dari penguasa apakah boleh atau tidak. Ini kita ngomongin di masa lalu ya. Kalau di masa sekarang nanti kita lihat. Nah syarat yang ketiga adalah sholat Jumat itu tidak sah dilakukan kalau belum masuk waktunya. Dan seluruh ulama sepakat waktu Jumat adalah waktu zuhur, kecuali satu mazhab yaitu mazhab Hambali yang mengatakan bahwa sholat Jumat ini sudah boleh dikerjakan sejak pagi. Sejak pagi ya. Sejak paginya sejak kapan? Sejak kalau itu hari Idul Fitri atau Idul Adha, sesudah sholat Idul Fitri itu sudah boleh dimulai sholat Jumat
Ya, syahidtul jumu'ata, ini kata Abdullah bin Sidan, salah seorang sahabat, saya pernah menyaksikan sholat Jumat ma'a Abi Bakar, bersama Abu Bakar, fakanat khutbatuhu wa sholatuhu qabla nisfin nahar. Khutbah dan sholatnya itu sebelum tengah hari. Ini dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni. Begitu juga dari Jabir bin Abdullah, kana yusallil jum'ata tsumma nadhhabu ila jimalina fanurihuna hina tazulu syams. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW sholat Jumat, kemudian kami mendatangi unta-unta kami ketika matahari zawal, belum masuk waktu zuhur. Jadi waktunya duha, Pak. Waktunya duha. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu dalam satu mazhab itu aja sih. Mazhab Hambali itu dibolehkan sholat Jumat sebelum zuhur, jam 10 gitu. Tentu ini berbeda sekali dengan pandangan mayoritas atau jumhur ulama yang mengatakan Jumat itu ya zuhur. Jadi kalau orang sholat Jumat kok jam 11 nggak sah. Ya, kalau belum masuk waktu udah khutbah nggak sah juga. Ini perbedaan pendapat. Nah jamaah sekalian, sekarang kita bicara tentang, tadi kan sah apa tidak ya. Sekarang kita bicara tentang siapa sih orang yang wajib sholat Jumat. Tadi sudah disebutkan ada 5 yang tidak wajib. Sekarang yang wajib itu di antara yang 5 tadi kan, bahwa musafir itu tidak wajib sholat Jumat, musafir. Nah sekarang di masa Rasulullah itu kan ada juga orang yang ahlul bawadi, yang tinggalnya nomaden, tidak di satu peradaban atau di satu perkampungan gitu ya. Maka dalam hal ini para ulama menjadikan status seseorang, apakah dia penduduk satu desa ataukah dia adalah orang yang hidupnya di padang pasir tapi kebetulan ada di desa itu, ini sebagai syarat kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena kasusnya di masa Nabi, para pendatang yang hidupnya di padang pasir itu, ketika sholat Idul Fitri mereka sholat, tapi habis itu mereka pulang. Dalam arti nggak ikut sholat Jumat, dan Nabi membolehkan. Kenapa kok jadi boleh? Karena statusnya itu bukan orang yang mukim di satu peradaban. Nah jadi ini menjadi syarat oleh para ulama, sholat Jumat wajib dilaksanakan oleh orang yang beriqamah, yang statusnya mukim, ya, tinggal di suatu negeri, satu kampung atau satu wilayah, bahkan desa, ya nanti ada syaratnya apa gitu ya, yang dia memang tinggalnya di situ. Sedangkan kalau orang yang tinggalnya di hutan, ya, atau tinggalnya di padang pasir, tinggalnya di savana, di rawa-rawa, pokoknya bukan penghuni satu peradaban, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah dikatakan mukim, ya, itu asal katanya dari iqamah, maksudnya adalah dia bertempat tinggal, ya, dan lawannya adalah dia tidak bertempat tinggal di situ atau musafir. Maka yang diwajibkan itu adalah orang yang statusnya bukan musafir. Nah yang kadang-kadang rancu gini Pak, kita nih tinggal di sini nih di Bintaro, ini masih Bintaro ya, anggaplah Bintaro begitu. Terus kerja di tengah kota Jakarta sana, di Sudirman. Pada hari Jumat, apakah kita termasuk orang mukim atau kita orang musafir di tengah kota Jakarta itu? Kalau kita orang yang tinggalnya di sini, itu statusnya musafir atau mukim? Ini jamaah sekalian, banyak yang rancu. Dia mengatakan saya bukan penduduk setempat. Karena saya bukan penduduk setempat, maka saya tidak wajib sholat Jumat. Nah jamaah sekalian, kekeliruannya adalah dia berpikir kalau dikatakan mukim, dia pikir mukimnya harus di sekitar masjid itu. Nah kalau mukimnya harus di sekitar masjid itu, memang tidak kan? Apakah terlepas dari kewajiban sholat Jumat? Nah di sini jawabannya perlu agak sedikit lebih cerdas. Jadi yang dikatakan mukim itu status ketika seorang bermukim di Jakarta dan sekitarnya, dia tidak sampai menjadi musafir.
tidak sampai menjadi musafir, walaupun mungkin rumahnya jauh, Bintaro, Sudirman, sebutlah misalnya 25 km. 25 km itu tidak mengubah status kemukiman seseorang sebagai orang yang mukim dan bukan sebagai musafir, karena jaraknya cuma 25 kilo dan masih dalam satu kota yang sama. Nah, ini terbukti bahwa kita walaupun rumah di Bintaro tapi kerja di tengah Sudirman sana, ya kita pasti sholat Jumat, pasti sholat Jumat. Dan oleh karena itu tidak gugur kewajiban sholat Jumat kita walaupun rumah kita jauh. Masalahnya jauhnya itu tidak sampai membuat kita berubah status dari orang yang mukim menjadi orang yang musafir. Terus berapa jarak seorang bisa dikatakan musafir? Ya kata Nabi, masafatul qasr, jarak orang udah boleh mengqasar itu kalau sudah musafir, ma baina Makkah wa Usafan, jaraknya seperti dari Mekah ke Usafan. Jadi kalau kita dari Mekah mau ke Madinah lewat darat, Pak, itu arahnya ke utara ke barat, jadi barat laut gitu ya. Yang jaraknya kalau ditempuh jalan kaki di masa Nabi itu 2 hari perjalanan. Kalau nanti 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari sampai Madinah. Kalau 7 hari perjalanan sampai Madinah. Nah, 2 hari perjalanan sampai Usafan. Jadi kalau perjalanan itu sudah sampai Usafan, maka itu dianggap orang itu sudah musafir. Tapi kalau dari Mekah baru ke Arafah, baru ke Mina atau ke Muzdalifah, penduduk Mekah ke Arafah itu jaraknya berapa, Pak? Dari Mina ke Arafah berapa jaraknya? Cuma 25 kilo. Nah, waktu lagi haji, Nabi itu datang dari Madinah. Jaraknya itu 450 kilo. Perjalanan naik unta atau jalan kaki sama aja, butuh waktu 7 hari. Beliau haji base campnya ada di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Selama haji 4 hari, tanggal 9 Hijriah, 10, 11, 12, Nabi selalu menjamak dan mengqasar sholatnya. Kenapa? Karena beliau musafir. Nah, yang menarik, orang Mekah itu ikut haji juga bersama Nabi. Melihat Nabi jamak qasar, mereka mau jamak qasar. Kata Nabi, la taqsuru minas shalah. Kalian tidak boleh mengqasar sholat. Kenapa? Karena bukan musafir. Dari kota Mekah ke Arafah cuma 25 kilo. Ke Muzdalifah lebih dekat lagi. Ke Mina cuma 5 kilo. Itu bukan musafir, itu tetap mukim. Karena itu tidak boleh menjamak atau mengqasar sholat. Dan Nabi bilang, kalau ente wahai penduduk Mekah mau jamak mau qasar, itu ente harus melakukan perjalanan dari Mekah ke Usafan, 2 hari perjalanan, baru ente statusnya menjadi musafir. Sedangkan kita para jamaah haji di masa Nabi itu seluruhnya adalah musafir, karena rata-rata bukan penduduk Mekah. Ya, mayoritasnya bukan penduduk Mekah, mereka penduduk dari Madinah dan sebagainya yang memang sampai di Mina, Arafah, Muzdalifah, Mekah itu mereka adalah statusnya musafir. Jamaah sekalian, jadi ini balik lagi ke syarat wajib. Musafir itu tidak wajib sholat Jumat, maka dia silahkan sholat zuhur. Sedangkan orang mukim seperti kita itu wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, kalau kita lagi safar, baik safarnya di perjalanannya, di kendaraan, atau di kota lain tempat kita tinggal, maka kita dikatakan musafir dan tidak perlu sholat Jumat. Dalam arti tidak wajib sholat Jumat. Kalau kita kerjakan sholat Jumat tetap pahalanya besar, cuman gugur kewajibannya. Cuman ada batasnya, Pak. Kalau kita menetapnya di suatu kota, di satu peradaban manusia, itu kita cuma punya waktu kira-kira 4 hari saja bisa bertahan sebagai musafir, sebagaimana Rasulullah. Jadi beliau itu menjamak mengqasar waktu haji itu hanya 4 hari, tanggal 9, 10, 11, dan 12. Setelah itu beliau walaupun masih tinggal di Mekah, beliau tetap menjalankan sholat yang rubaiyah. Zuhur tetap 4, asar tetap 4, isya tetap 4, dan tidak dijamak-jamak. Kenapa?
karena sudah lebih dari 4 hari. Sudah lebih dari 4 hari. Beda dengan ketika Nabi lagi perang, disebutkan beliau menjamak mengqashar sampai 3 bulan. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan sampai 6 bulan. Sepanjang 6 bulan itu beliau jamak qashar terus, tidak ada expire-nya. Kenapa? Nah ini Pak, karena selama 6 bulan itu atau 3 bulan itu Nabi itu tidak masuk ke suatu peradaban, tidak tinggal di dalam sebuah kota atau desa atau kampung, tapi bikin tenda di padang pasir seperti orang-orang nomaden itu, orang-orang yang min ahlil bawadi, sehingga jamak qashar itu bisa dilaksanakan terus gitu. Jadi orang itu akan kehilangan kemusafirannya kalau dia masuk satu peradaban, tinggal lebih dari 4 hari, dia sudah bukan musafir. Tapi kalau dia di hutan, ya, di padang pasir, di rawa-rawa, di tengah laut dan seterusnya, tidak masuk ke peradaban sepanjang itu, terus dia adalah orang yang musafir dan tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Oleh karena itulah maka Rasulullah memberi izin kepada sebagian sahabat untuk tidak usah sholat Jumat, padahal paginya ikut sholat Idul Fitri. Kan kalau kita pikir-pikir, Idul Fitri kan nggak wajib, Idul Fitri kan sunnah, sedangkan Jumat itu kan wajib. Kenapa kok Idul Fitri ikut, Jumat malah nggak ikut? Nah ini ngomongnya ternyata kepada orang yang tinggalnya di padang pasir. Ya berarti memang nggak wajib sih buat dia. Jamaah sekalian, jadi kalau kita lagi musafir, kita tidak harus ikut sholat Jumat, ya. Asalkan memang masih ada, belum lagi lewat dari 4 hari. Nah jamaah sekalian, ini kan disebut dengan tinggal di satu kota atau satu peradaban. Istilahnya di dalam bahasa Arab itu Misr, mim sod ro, Misr. Artinya bukan Mesir, bukan negara Mesir ya, tapi yang dimaksud dalam kitab fikih itu adalah baldatun kabiratun fiha sikakun wa aswaqun wa fiha walin yaqdiru ala insafil mazlumi minadh zalimi wan nasu yarji'una ilaihi fil hawadis. Jadi yang dikatakan peradaban itu, di mana di situ kalau orang dia menjadi penduduk situ maka dia wajib salat Jumat, adalah baldatun kabirah, sebuah kampung yang besar, yang di dalamnya ada jalan-jalan, ada pasar, dan ada wali, ada penguasa, hakim, ya, yang mampu membela orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Maksudnya di situ ada pengadilan, di mana orang-orang pada merujuk kepadanya dalam berbagai masalah. Jadi dikatakan kampung itu syaratnya ada jalan, ada pasar, dan ada pemerintahannya. Yang kalau ada masalah-masalah hukum itu bisa diselesaikan sama si penguasanya itu, dan orang-orang mengakui bahwa dia memang penguasa. Nah di tempat seperti itu wajib adanya sholat Jumat. Wajib harus ada sholat Jumat. Itu dikatakan Misr, tempat yang memenuhi syarat ya. Harus ada bangunan yang bersifat permanen, bukan tenda, baik terbuat dari kayu, batu, tanah liat, atau bahan-bahan yang lazim digunakan sebagai rumah pemukiman. Tempat mukim itu bukan tempat yang kadang-kadang ditempati oleh penghuninya pada musim tertentu lalu sepanjang tahun ditinggalkan, bukan yang begitu. Maka tempat tinggal yang bersifat sementara, darurat, tidak termasuk kategori tempat bermukim, maka tidak perlu dilaksanakan sholat Jumat di situ. Misalnya bencana alam, lalu ada camp base camp pengungsian, gitu ya, dipasang tenda bla 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 bla. Apakah harus ada sholat Jumat di situ? Tidak. Karena itu bukan kampung yang dimaksud, bukan Misr yang dimaksud. Orang yang menghuni tempat penampungan itu dia terbebas dari mengerjakan sholat Jumat. Karena apa? Karena bukan min ahli al-Misr, bukan penduduk satu negeri, tapi dia adalah pengungsi. Nah daerah-daerah pengungsian yang ditampung sementara, bedeng-bedeng sementara itu membuat dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Maka mereka yang bersifat sementara darurat tidak termasuk tempat bermukim, tidak wajib Jumat, seperti orang yang berpindah-pindah di padang pasir, di hutan, semak belukar, di lautan, bahkan juga di tempat-tempat pengungsian ya, di daerah-daerah yang memang dikonsentrasikan sebagai daerah penampungan sementara, itu tidak diwajibkan. Yaitu jamaah sekalian ya, yang terkait dengan masalah
siapa yang wajib. Terus laki-laki sehat, baligh, merdeka. Jadi budak itu Pak di zaman Nabi tidak ada kewajiban sholat Jumatnya. Baik jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ini kita bicara tentang azan di masa Rasulullah. Jadi azan Jumat itu di masa Rasulullah bukan 2 tapi 1. Ya, azannya cuma sekali saja. Hanya saja karena penduduk Madinah ini semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin luas Madinahnya. Di zaman Khalifah Utsman itu sudah muncul problem, yaitu suara panggilan azan itu tidak terdengar. Saking banyaknya orang, saking luasnya Madinah itu. Maka di zaman Utsman itu kemudian beliau memerintahkan untuk dilaksanakan azan 2 kali. Yang mana azan aslinya adalah ketika khotib sudah di atas mimbar, itu aslinya. Tapi ditambahi dengan azan sebelumnya, yang dilaksanakan bukan di masjid azannya, tapi di pasar. Ya, kana nida'u yaumal jumu'ah awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbar 'ala ahdin Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Awalnya azan untuk sholat Jumat itu adalah ketika imam sudah naik di atas mimbar di zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman, ketika masuk zaman Utsman, wa kathuran nas, dan manusia semakin banyak, zadan nida as-sadisa 'ala az-zawra, maka ditambahkan ada satu lagi azan di atas Zawra. Zawra itu adalah suatu tempat yang terletak di tengah pasar kota Madinah. Jadi di tengah pasar itu kemudian ada azan, ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Utsman bin Affan memerintahkan untuk dikumandangkan azan di suatu rumah yang disebut dengan Zawra, tempatnya di tengah pasar itu. Nah, yang menarik jamaah sekalian, sejak peristiwa itu di zaman Utsman sampai hari ini di seluruh dunia umat Islam itu melaksanakan sholat Jumat dengan azan 2 kali dan bukan 1 kali. Jadi waktu di zaman Utsman sendiri ketika dilaksanakan 2 kali, walaupun itu idenya dari Utsman, tetapi di zaman itu sahabat itu masih banyak. Ya, karena Nabi wafat diganti Abu Bakar 2 tahun, diganti Umar 10 tahun. Berarti baru 12 tahun setelah Nabi wafat. Itu jumlah sahabat masih banyak dan masih penuh di Madinah. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Nggak ada yang bilang, "Wih, nggak sesuai sunnah Nabi itu." Nggak ada. Semuanya mendukung adanya azan 2 kali. Maka ketika Utsman ini lama ya, 14 tahun beliau. Ketika Utsman wafat digantikan Ali, ternyata Ali tidak mengembalikan jadi 1 azannya. Enggak, tetap 2. Gitu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah, membawa 1.500 orang sahabat, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah dengan 1.500 orang sahabat. Di Masjid Kufah azan Jumat ya 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Ketika Islam menyebar ke Basrah, di Basrah sholat Jumat azannya 2 kali. Sampai ke Damaskus 2 kali. Sampai ke Fustat Mesir 2 kali. Termasuk di Masjidil Haram di Mekah ya azannya 2 kali. Di Yaman, di seluruh dunia Islam itu azan 2 kali. Artinya ini adalah ijma' sahabat yang diteruskan menjadi ijma' tabi'in, atba'ut tabi'in, seterusnya. Dan yang menarik, kalau kita sholat Jumat hari ini di Masjid Nabawi itu azannya 2 kali. Dan kalau kita sholat di Masjidil Haram di Mekah azannya 2 kali juga. Jadi 2 kali azan ini adalah sunnah para sahabat, para tabi'in, dan para ulama kita salafun saleh secara aklamasi. Nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa wah kita udah sesat nih, udah nggak sesuai lagi dengan Nabi. Nggak ada. Oleh karena itulah maka kalau kita diminta memberikan contoh mana ijma' yang terjadi sesudah Nabi wafat,
Selain masalah membukukan Al-Quran di masa Abu Bakar, menghidupkan sholat tarawih di masa Umar. Nah, di masa Utsman itu adalah adanya 2 azan. Itu ijma seluruh sahabat dan tidak pernah berubah. Nah, gitu. 2 kali azannya. Walaupun di zaman sekarang ada 1-2 ulama yang mengatakan enggak, azannya sekali aja seperti di zaman Nabi. Nah, itu Pak, masjid-masjid di perkotaan sebagiannya ada yang azannya cuma sekali. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia, di daerah di mana-mana, bahkan bukan cuma di mazhab Syafi'i, di mazhab Maliki seperti di Libya, Tunis, Aljazair, Maroko gitu ya, atau di mazhab Hanafi seperti di India, Pakistan, Cina, Turki, atau di negeri-negeri yang mazhabnya Hambali seperti Saudi Arabia dan sebagainya, rata-rata mereka tetap 2 kali azan. Sebagaimana kita juga menemukan di seluruh dunia Islam, pada malam Ramadan tuh orang pada sholat tarawih berjamaah di masjid. Padahal di masa Rasulullah itu tidak ada. Rasulullah itu tidak pernah mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Selama 23 tahun beliau jadi nabi, nggak ada sholat berjamaah tarawih di masjid, kecuali cuma 3 kali, itu pun langsung dihentikan. Jadi kalau bilang tarawih itu bukan sunnah Nabi, ada benarnya. Bukan sunnah Nabi. Yang sunnah itu ya cuma 3 kali aja, Pak. Gitu. Nah, setelah itu dihabiskan, tidak boleh ada tarawih di masjid sampai Nabi wafat, dan sampai zaman Abu Bakar tidak ada tarawih. Baru sampai zaman Umar. Nah, di zaman Umar itulah ada tarawih. Yang pada saat tarawih di zaman Umar tidak ada yang protes. Umar, macem-macem ente, Nabi nggak memerintahkan, kenapa kita kerjain? Gitu. Nggak. Semua faham bahwa tarawih itu memang disyariatkan, walaupun tidak dikerjakan di zaman Nabi karena ada alasannya, takut diwajibkan, kan begitu ya. Setelah itu semua mengerjakan sholat tarawih di seluruh dunia. Nggak ada satupun yang tidak tarawih. Walaupun ada beberapa masjid, saya menemukannya Pak, itu malam-malam Ramadan tidak mengerjakan tarawih. Bukan karena nggak ada jamaahnya, karena imam di masjid itu bilang, kita ini tidak ikut Umar, kita ikut Nabi, gitu Pak. Ikut Nabi. Jadi tidak mengadakan tarawih di masjid itu. Itu di daerah Sulawesi, di Maros gitu ya. Saya punya teman, bapaknya punya pesantren, gede pesantrennya. Saya diajak ke sana kira-kira nggak sampai sebulan, setengah bulan lah, ya kira-kira 2 minggu gitu. 2 minggu Pak, nggak pernah sholat tarawih saya tuh di bulan Ramadan itu, karena masjidnya nggak ngadain. Isya, udah pulang, gitu. Ketika saya tanya kenapa nggak tarawih Pak Kiai, gitu ya, kepada ustadznya itu, dia bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Aku yang sholat, kata Nabi, bukan Umar kan, gitu. Jadi ngikutin Nabi, tidak ada tarawih. Gitu. Nah, kalau di Jakarta banyak juga pengikutnya, ya. Sesuai dengan Nabi tarawihnya cuma 3 kali, maka dia sholat tarawih itu cuma 3 kali, 3 malam pertama doang Pak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Setelah itu udah nggak tarawih lagi. Alasannya ikut sunnah Nabi. Nabi tarawih cuma 3 malam, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ini menarik kita kaji. Apa benar bahwa kalau kita sholat itu harus terikat 100% dengan Nabi dan tidak boleh ikut para sahabatnya? Nah, ini yang menarik gini Pak. Ketika di zaman Umar diadakan tarawih, yang sholat bukan cuma Umar sendirian, Pak. Seluruh sahabat seluruhnya ikut tarawih. Dan gak ada yang bilang, kita ikut sunnah Nabi aja deh, gak usah ikut sunnah Umar. Itu gak ada yang bilang begitu Pak. Dari zaman Umar sampai sekarang di seluruh dunia pada tarawih. Sama dengan azan 2 kali di masa Utsman. Memang pertama kali ada azan 2 kali itu, sebelumnya cuma sekali. Tapi setelah Utsman itu sampai sekarang semuanya tetap ikutin yang terakhir dari Utsman itu, bukan dari yang Nabi, gitu. Nah, ini yang menarik adalah bahwa Nabi sendiri yang mengatakan, alaikum bisunnati, kalian pegang teguhlah sunnahku,
wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di, dan juga sunnah dari para penerusku, mereka yang punya hidayah, dapat petunjuk, yang lurus sesudah aku. Dan para sahabat Nabi yang rasyidin, yang lurus, disepakati itu ada 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena mereka memang fuqaha, hufadzul Quran, dan paling mengerti dengan apa yang maqasidus syariah, ya, apa maksud dan tujuan syariat Islam itu mereka tahu. Sehingga kalau zamannya berubah, berkembang dan sebagainya, hukumnya ikut dengan perubahan-perubahannya itu. Di zaman Nabi orang sholat Jumat cuma 3.000, buat apa azan 2 kali? Tapi di zaman Utsman orang sudah lebih dari 30.000, harus ada azan 2 kali, dan itu bagian dari syariat Islam juga. Sebab kalau kita bilang nggak bisa, kita nggak mau ikut sahabat, kita ikut Nabi aja, haram Pak kita baca Quran dari mushaf. Karena di masa Nabi mushaf itu nggak ada, semua dihafal. Nabi memang memerintahkan para sahabat, ada sekitar 40 orang jadi petugas untuk nyatet, tapi catat aja, tidak dicetak umum dan tidak dipublikasikan, cuman dicatat aja wahyu itu. Makanya ketika Nabi wafat, lembar-lembar wahyu itu masih berantakan di mana-mana, tidak dibundel. Nah, ketika zaman Abu Bakar, Umar pengen ngebundel jadi satu, itu aja berantem dulu sama Abu Bakar. Panjang ngeyelnya, berantem. Akhirnya Abu Bakar bilang, bener juga deh ente Umar, bundel deh, bundel. Sekarang siapa tugasnya yang ngebundel, ngumpulin apa segala macam, menyeleksi? Ya udah Zaid bin Sabit gitu ya. Zaid bin Sabit didatangin sama Abu Bakar dan Umar. Zaid, pokoknya tugas ente kumpulin tuh wahyu yang sudah dicatat di dalam berbagai macam mushaf itu, dalam berbagai lembaran. Itu kan lembarannya bukan kertas Pak, tulang, kulit gitu ya, batu gitu. Jadi atau pelepah kurma, 4 itulah ya. Nah itu gimana ngumpulinnya dan diurutin dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Tugas itu dikasih kepada Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, mendingan ente suruh saya pindahin tuh gunung dari sini ke sini daripada suruh ngerjain ini Pak gitu. Kenapa? Berat banget itu tugas kayak gini kan. Pertama Nabi nggak pernah nyuruh gitu ya kan. Nabi yang kedua ini kan susah ngerjain kayak gini. Ntar saya dibilang bid'ah lagi begitu. Tapi karena yang nyuruh Khalifah Khalifah Abu Bakar dan juga Umar, siapa lagi orang lebih ngerti agama kecuali 2 orang ini kan. Orang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan semua orang yang ada di zaman Nabi itu. Ya kata Zaid, iya deh saya kerjain gitu ya. Resiko ente yang tanggung ya gitu. Ya udah dikerjain Pak. Akhirnya jadi mushaf Pak gitu. Kalau misalnya kita bilang nggak boleh ikut pendapat para sahabat, ikut Nabi aja, nggak boleh kita pakai mushaf gitu loh. Kenapa? Karena mushaf itu adalah bid'ah, sesuatu yang diada-adakan sesudah Rasulullah. Begitu juga sholat tarawih itu bid'ah. Yang bilang sholat tarawih itu bid'ah itu bukan siapa-siapa, Umar bin Khattab yang bilang ni'matu bid'ah hadhihi. Ini sholat tarawih ini bid'ah yang paling nikmat, yang paling cakep gitu istilahnya, yang paling baik. Nah, di antara bid'ahnya lagi adalah azan 2 kali gitu. Cuman bukan bid'ah dalam arti yang sesat Pak. Bid'ah yang dalam arti justru itu menjadi sumber inspirasi seluruh umat Islam sedunia untuk mengerjakan sholat Jumat dengan azan 2 kali. Boleh nggak azannya sekali? Ya boleh. Boleh nggak 2 kali? Ya boleh sebenarnya gitu. Cuman ini babnya bukan bab ikut Nabi atau tidak ikut Nabi, karena Utsman bin Affan dan seluruh sahabat semua pengikut Nabi juga. Cuman zaman berubah, maka mereka memberikan juga reaksi terhadap perubahan zaman itu. Nah, yang pasti berubah masjid kita nih Pak ya. Di zaman Nabi nggak ada. Ini Masjidil Aqsa bikin. Nanti masjid sebelah sonoan lagi itu MRBJ sektor 9 bikin, ya kan? Terus mana bikin sholat Jumat. Itu kalau di zaman Nabi nggak ada tuh Pak. Termasuk yang ditangkap dan penistaan terhadap agama, mengerjakan sholat Jumat tanpa izin dari penguasa. Karena prinsipnya dalam satu wilayah yang dekat itu tidak boleh ada 2, 3, 4 masjid yang sama-sama menyelenggarakan sholat Jumat, nggak boleh. Dan saya masih punya memori ingatan di daerah saya sendiri, daerah Pedurenan, Kuningan, Setiabudi itu Pak ya. Zaman dulu itu masjid banyak, tapi kalau udah Jumat Pak, itu masjid pada libur. Mereka ke masjid yang besarnya.
ya masjid yang disebut Al-Jami'. Yang lain masjid-masjid juga tapi libur kayak di Madinah gitu persis. Tapi sekarang Pak, semua masjid itu menyelenggarakan sholat Jumat dan nggak muat, semuanya membludak gitu. Bahkan yang paling parah itu Pak di kota Jakarta ini, di gedung-gedung berlantai 50 gitu ya, itu sholat Jumat bisa dilaksanakan di setiap lantai gitu ya. Jadi kemarin saya khutbah Jumat di Wisma Mulia, itu ada 4 sholat Jumat di situ. Minggu sebelumnya lagi saya sholat Jumat di Plaza Indonesia, Bundaran HI. Nah itu masjidnya ada 2, di lantai P2 sama P4. P2 itu Masjid Baitur Rahman, P4 Masjid Baitur Rahim, dan dua-duanya nggak muat gitu. Jadi kalau kita bilang nggak boleh ada 2 Jumat di satu wilayah yang sama, berarti pada nggak sholat Jumat dong, berarti kan itu lebih parah lagi. Oleh karena itu dilihat dengan realita kondisi masyarakatnya juga. Baik jemaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya silakan. Baik, kewajiban sholat Jumat itu Pak, yang wajib itu sholatnya, khutbahnya harus ada, tapi pesertanya tidak disyaratkan untuk bisa dapat Jumat itu ikut khutbah, tidak harus. Jadi yang harus ikut itu adalah sholatnya, dan sholatnya harus berjamaah dengan imam. Orang dikatakan berjamaah itu minimal dia dapat 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau dia datang ke masjid ternyata imam itu sudah sholat Jumat, sudah qomat gitu ya, bukan lagi khutbahnya udah lewat, udah qomat gitu. Dia ikut sholat Jumat atau tidak tergantung dapat nggak minimal 1 rakaat bersama imam. Kalau dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia sholat Jumat. Tapi kalau 1 rakaat pun tidak dapat, maka dia tidak sholat Jumat, sholat zuhur. Nah batasan dapat 1 rakaat kan asalkan bisa ikut ruku bersama imam. Dapat rukuknya imam di rakaat pertama, berarti dia dapat rakaat pertama. Kalau dapatnya cuma ruku di rakaat kedua, ini imam lagi ruku rakaat kedua, kita datang takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ikut ruku, sempet ruku bareng imam berdua berapa detik gitu ya, terus imam bangun dari rukunya, dapatlah kita 1 rakaat itu. Begitu imam salam kita nambahin 1 rakaat, kita sholat Jumat. Tapi kalau imam lagi tahiyat akhir ya, kita datang ke masjid, ya lagi tahiyat gitu. Saya pernah tuh Pak kayak gitu, lah tahiyat ya kita masa pulang, enggak lah ya kita masuk ikut tahiyat. Begitu imam salam kita ngapain? Ya kita terusinnya bukan 2 rakaat Pak, 4 zuhur, karena nggak dapat 1 pun rakaat bersama imam itu. Ini ngomongin sah apa tidak sahnya, jangan hanya pahala Pak, udah nggak ada pahala yang besarnya itu gitu ya. Jadi yang benar sih sebelum imam datang kita udah nongkrong di masjid ya, 5:30 lah paling enggak kita udah di masjid gitu kan, ngepel dulu gitu ya. Itu pahalanya paling gede itu, dapat onta bunting lagi ontanya gitu. Nah masalah kebolehan qashar jamaah sekalian, qashar itu dan termasuk jamaah juga ya, itu memang ditentukan oleh jarak. Memang aslinya sih maksudnya kok boleh ada jamak ada qashar, maksudnya memang untuk meringankan.
karena ada masyaqqah di dalam perjalanan yang 2 hari itu. Tetapi para ulama sepakat bahwa walaupun tujuan akhirnya untuk meringankan dari masyaqqah, tetapi secara ritual masyaqqah atau kesulitan itu kan sifatnya subjektif, ya kan, subjektif. Orang mengadakan perjalanan 2 hari, dia merasa berat apa enggak berat, itu tergantung perasaannya dia, tergantung ketebalan dompetnya. Kalau dompetnya tebal, 2 hari perjalanan santai aja. Tapi kalau 2 hari perjalanan dompet tipis, apalagi banyak utang di Uber dan sebagainya, jadi berat. Jadi kalau didasarkan kebolehan itu berdasarkan rasa berat atau tidak berat, itu menjadi cek kosong yang orang bisa isi apa aja, ya kan? Bukan cuma macet gitu loh, ya kan? Ya mobil dari tadi jalan brebet mulu, ini masyaqqah juga, bannya bocor lah apa segala macam. Apakah semua keberatan ya dalam perjalanan itu bisa dijadikan dasar untuk menjamak mengkosor? Jawabannya nggak bisa, karena alasannya tidak eksak, alasannya cuma perasaan gitu. Nah oleh karena itu para ulama menjadikan dasar itu harus sesuatu yang eksak. Eksak itu apa? Yang terukur. Ukuran apa? Jarak gitu. Sehingga walaupun jarak 16 farsakh atau antara Mekah dan Usafan hari ini Pak, itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam hari ini. Karena jalan tol ya, dari Mekah ke Madinah itu kan jalan tol. Kalau kita naik kendaraan yang ya buatan Eropa lah gitu, mobil-mobil yang agak besar gitu kan, itu lari bisa 250 Pak gitu. Nggak sampai 1 jam udah sampai ke Usafan. Nah pertanyaannya, ada nggak masyaqqah? Jawabannya enggak. Nah, tapi apa sudah boleh jamak, boleh kosor? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ulama sudah sepakat menentukan boleh tidaknya itu bukan ada masyaqqah, tapi jaraknya itu terpenuhi atau tidak. Nah oleh karena itulah dengan kaidah yang sudah disepakati oleh ulama seluruh dunia itu, akhirnya mereka sepakat bahwa hujan gitu ya, becek, lumpur, macet gitu ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjamak. Banjir, ya banjir. Saya pernah Pak, lagi musim hujan 2-3 tahun yang lalu tuh ya, mau kesini nih, nggak nyampe Pak gitu, karena banjir di jalan tol, banjir di mana banjir balik lagi dan sebagainya. Ini kan masyaqqah, berat gitu kan. Boleh nggak kita jamak? Boleh nggak kita kosor? Nggak boleh. Nah, karena sudah menjadi ketentuan bahwa yang membolehkan itu adalah jarak, walaupun tidak terjadi masyaqqah, tapi jaraknya itu yang menjadi masalah, yang menjadi titik boleh apa tidaknya. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan. Oke. Saya jawab yang nomor 2 dulu karena ini kaitannya dengan sholat Jumat ya Pak ya. Sholat Jumat itu adalah sholat yang tidak bisa diqadha. Begitu lewat, ya gugur, nggak bisa diqadha, nggak bisa kita qadha. Ntar Jumat depan deh kita ganti. Gantinya gimana? Kan sholat Jumatnya cuma 1, nggak 2, ya kan? Jadi di antara sholat yang tidak bisa diganti itu adalah sholat Jumat. Karena momennya harus bersama-sama, harus berjamaah gitu loh. Siapa yang nggak sholat Jumat berjamaah kan nggak ada. Paling yang nggak ikut sholat cuma 1-2 orang kan. Bagaimana cara menggantinya? Nggak bisa diganti Pak. Satu-satunya sholat yang tidak bisa diganti itu adalah sholat Jumat. Sholat jenazah aja masih bisa dikodok Pak. Nih jenazah keburu dikuburin, ya saya belum sholatin gimana? Ya udah sholatin aja, sholat gaib ya, nggak bisa hadir itu kan. Tapi kalau Jumat itu nggak bisa diganti, ya kelewat dari sholat Jumat gugur udah, nggak bisa diganti. Jadi ya sholatnya sholat zuhur gitu ya Pak ya.
sholat zuhur sebagai kembali kepada sholat aslinya, dan itu bukan penggantian namanya. Kalau menggantikan dengan benda yang sama itu. Nah, masalah mengganti Pak, jadi kan kasusnya ini dari Rasulullah, beliau bangun kesiangan, alasannya perang lah, pasti masru' lah ya, bisa diterima. Intinya bangun kesiangan. Begitu bangun matahari udah tinggi, belum sholat subuh. Nah, beliau sholat subuh, niatnya gimana? Ya niatnya ganti sholat subuh yang barusan gitu. Kalau tanya usolinya, yang pasti Rasulullah nggak pakai usoli. Ya, usoli itu kan buatan para ulama saja. Nanti mazhab Syafi'i bilang sunnah, mazhab Hanafi bilang bid'ah, mazhab Maliki bilang mubah gitu ya. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana niatnya, ya niatnya adalah dalam hati mau ganti sholat yang itu, yang tadi barusan kita kelewat gitu. Cuman kalau Bapak termasuk yang pakai mazhab Syafi'i pakai lafaz usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati, biasanya kan kita sebut adaan lillahi ta'ala. Nah, ini kita ganti dengan qadaan lillahi ta'ala. Qadaan, adaan diganti dengan qadaan. Adaan itu artinya apa? Dikerjakan pada waktunya. Kalau qadaan dikerjakan sudah lewat dari waktunya. Itu sebenarnya bukan niat Pak, itu lafaz niat, lafaznya. Nah, melafazkan tidak melafazkan nggak jadi urusan, karena bukan itu. Yang diukur adalah hatinya. Ini niatnya sholat apa? Itu harus ada ID-nya gitu di dalam hati. Nah, masalahnya sekarang orang sholat kan kalau tadi kan ketahuan ya, sholat yang tinggalkan barusan. Ya, barusan subuh tuh dia nggak sholat, baru jam segini nih dia baru bangun, kan kodok tuh namanya kan. Tapi kalau yang dia tinggalkan jumlahnya banyak dan dia lupa tanggalnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa dan sebagainya, bagaimana cara meniatkannya? Kalau ditanya malaikat, lu sholat, ganti yang mana? Waduh, saya juga lupa tuh tanggal berapa, kan gitu ya. Nah, para ulama mengatakan ya sudah, kalau nggak tahu tanggal dan sebagainya, jumlahnya aja, jumlahnya dihitung total. Berapa kali ente kagak sholat subuh? 30 kali. Nah, 30 kali itu ditetapkan. Ya Allah, saya mau bayar nih. Dari 30 bayar yang pertama. Yang pertama tanggal berapa? Terserah lah, tanya malaikat itu tanggal berapa, saya lupa gitu. Pokoknya saya punya utang 30, saya mau bayar yang pertama dulu nih. Gitu. Nah, itu susah dilafazkan, tapi dalam hati aja. Ya Allah, mau sholat subuh, bayar yang pertama dari yang 30 gitu. Ntar yang kedua, bayar yang kedua dari 30, bayar yang ketiga, keempat, kelima, pokoknya totalnya sampai 30 gitu kan. Nah, itu nggak bisa dilafazkan, emang susah. Pokoknya dalam hati aja, pokoknya dibayar utang ya Allah. Nah, untuk memudahkannya kita bikin kartu, tabel ya, daftar utang ya, daftar cicilan. Jadi begitu kita udah cicil satu, kita contreng, cicil lagi, contreng lagi, contreng lagi, contreng lagi sampai penuh. Kalau udah penuh nih, ini kartu nanti buat kita masuk surga. Begitu nanti di akhirat diomel-omel malaikat, mana lo kagak sholat dan sebagainya, udah saya ganti, ini buktinya, tanda tangan di sini gitu. Jadi kita sudah berniat untuk menggantinya, walaupun kita tidak tahu tanggal berapa kita agak bayarnya, tagihan bulan kapan gitu ya. Pokoknya total general utang 3 juta, kita nggak bisa bayar langsung 3 juta, kita cicil ya, 100.000, 100.000, 100.000. Yang penting jumlahnya ketemu di angka 3 juta, gitu aja poinnya. Ya, nggak harus bilang saya bayar utang bulan sekian gitu. Udah nggak punya catatan juga. Soalnya waktu meninggalkan sholat nggak dicatat Pak waktu itu. Ya kan? Oleh karena itu dikira-kira di appraisal berapa sih jumlah total utang, itu yang kita bayar. Itu kira-kira seperti itu. Yang ketiga tadi saya lupa Pak tadi. Jadi gini Pak ya, kita nih ya keluar dari rumah menuju ke satu tempat, itu keluar dari rumah udah dihitung musafir. Selama kita di perjalanan, maksudnya di kendaraan gitu ya, itu musafir terus. Nah, begitu kita masuk ke satu kota, di situ kita tinggal di hotel atau di rumah saudara atau apalah gitu ya, maka hari pertama kedatangan tuh belum dihitung. Besoknya, jadi kita nginep dulu semalam, besoknya itu hari pertama, masih musafir. Nginep lagi besoknya lagi hari kedua, nginep lagi besoknya lagi hari ketiga, nginep lagi besoknya lagi hari keempat. Nah, itu udah 4 hari, itu masih musafir. Kalau masih nginep lagi besoknya hari kelima, sudah bukan musafir di tempat itu, di kota itu. Misalnya dari Jakarta ke Jogja, di Jogja 4 malam nginep,
hari keempat, bukan hari keempat ya, kalau 4 malam nginep, hari pertama sampai itu Pak, itu belum dihitung. Berarti ngitungnya hari pertamanya adalah hari kedua. Misalnya kita terbang naik kereta lah, berangkat dari Jakarta hari Minggu, naik kereta malam ke Jogja, sampai Jogja hari Senin. Hari Senin itu belum dihitung. Baru dihitung hari pertama itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu sudah bukan mukim lagi, sudah bukan musafir lagi. Tapi kalau Sabtu itu kita pindah ke Semarang, kita renew gitu ya, ngambil lagi satu mikot lagi kan, kita ke Semarang dapat lagi dari 1, 2, 3, 4 hari kemudian kita pindah ke Surabaya, dapat lagi 1, 2, 3, 4 terus begitu. Terus terakhirnya kita nongkrong di kapal pesiar 3 bulan nggak mendarat. Nah itu musafir terus Pak tuh di kapal pesiar. Karena kapal pesiar tuh dia bukan perkampungan yang ada jalan, ada pasar, ada apa, tapi itu bergerak terus gitu ya. Nah itu bukan musafir, dia tetap musafir gitu. Jadi batasnya 4 hari, di luar hari kedatangan dan di luar hari kepulangan gitu. Nah begitu kita pulang kan naik kendaraan tuh, kita musafir lagi tuh ya, sepanjang di perjalanan kita musafir lagi, kurang lebih begitu ya. Baik, cukup barangkali kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kajian di tanggal 19 November yang dibawakan oleh Ustadz Sarwat Ahmad Sarwat RCMA dengan topik mengenai tata laksana sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.